Saya gunakan VN. Saya sambil nyetir ini. Jadi yang membatalkan hukum Taurat itu Lukas. Siapa Lukas ini? Ayo, siapa Lukas menurut Yesus? Kan nyata, ajaran-ajaran Yesus itu kan nyata. Dia bilang apa? Semua muridku, dia mengatakan bahwa murid-muridku itu mengikuti aku, mendengarkan perkataanku. Nah, ketika Yesus mengajarkan, tidak setitik pun dihilangkan dari hukum Torah, meskipun yang paling terkecil. Sementara hukum haramnya babi itu adalah bukan hal yang kecil, itu adalah hal besar. Terbukti kenapa? Karena diajarkan oleh Nabi besar imamat. Ya, yang diajarkan oleh di dalam kitab imamat, yaitu Nabi besar Musa alaihissalam. Artinya, hal ini bukan hal sepele karena sudah tertoreh di dalam kitab sucinya orang Bani Israel, di mana hal itu dikatakan adalah jangan engkau makan babi karena itu haram, bukan najis, tapi haram. Sementara ketika kamu mengangkat tentang Lukas dan juga Matius tentang halalnya babi, kamu mencoba untuk mengangkat percakapan orang Parisi dan imam-imam Yahudi dengan Yesus tentang hal cuci tangan, yang membahas tentang kenajisan. Jadi kamu itu harus belajar, najis itu bukan haram, haram itu bukan najis. Haram belum tentu najis, najis sudah tentu pasti najis belum tentu haram, haram sudah pasti najis. Itu yang perlu kamu pahami dengan baik. Jadi ketika Anda membatalkan hukum Torah dengan menuduh Yesus sebagai pembatal dari hukum Allah yang dia tegaskan kepada murid-muridnya, Anda kemudian menjadikan Lukas sebagai tameng. Sementara Lukas itu bukan murid Yesus. Bertemu dengan Yesus aja kagak. Makanya Yesus menekankan kepada murid-murid aslinya agar waspada, hati-hati terhadap pengajar-pengajar palsu atau nabi-nabi palsu. Nah, yang dimaksud nabi ini adalah Lukas, Markus, Matius, dan seterusnya. Itu yang kamu harus pahami. Meskipun di dalam karangan Lukas itu masih ada sabda-sabda Yesus, tetapi kamu harus jeli melihatnya. Ketika membatalkan tentang hukum, maka kamu harus harus memprediksi dengan cermat. Apakah itu ajaran Yesus atau ajaran pengarang? Gitu loh. Itu yang perlu kamu pahami dengan baik. Belajar lagi lah. Islam bukan hanya babi juga halal, unta juga halal. Semuanya yang haram-haram dihalalkan. Justru itu lebih parah, bro. Nggak usah terlalu jauh. Kau membahas Islam. Islam tidak menggunakan kitabnya Bani Israel dengan embel-embel mengatakan kitabnya orang sebagai perjanjian lama, lalu kemudian mengatakan Al-Quran sebagai perjanjian baru. Islam tidak menggunakan paket seperti itu. Nah, sekarang kan nyata, kamu mengambil kitabnya Bani Israel, lalu kemudian kamu batalkan dengan karangan-karangan yang ada di dalam kitab perjanjian baru milik kalian. Ayo, contoh, haramnya babi. Kalian mengatakan Yesus tidak pernah mengharamkan babi. Katanya, hukum Taurat itu hanya sampai kepada Yohanes Pembaptis. Faktanya Yesus di dalam kitab yang sama yang kamu imani sebagai firman Tuhan juga mengatakan sebelum kiamat, sebelum langit dan bumi ini lenyap, setitik pun dari hukum Torah itu tidak dihilangkan. Dan Yesus bukan datang untuk menghilangkan, tapi untuk menggenapi. Apa maksudnya? Menggenapi itu melengkapi, bukan menghilangkan, bukan melenyapkan, apalagi membatalkan. Tidak. Bagaimana Yesus menggenapi haramnya hukum babi? Apakah kemudian dia menghalalkan? Tidak. Makanya kamu harus belajar. Hukum Torah itu difirmankan untuk umat mana? Ayo. Masa iya hukum Torah itu difirmankan oleh Allah untuk Bani Israel, kemudian yang dibebaskan dari hukum Torah adalah kalian? Yang harusnya kalau Yesus itu datang menebus umat manusia, maka yang ditebus itu adalah Bani Israel, bukan Bani Company, bukan Bani Kristen. Yang kalau istilah membebaskan itu dengan matinya Yesus, yang dibebaskan itu adalah siapa yang diikat oleh hukum Taurat. Tapi apa yang dikatakan oleh Paulus pada kalian? Dengan matinya Yesus, maka kita Kristen dibebaskan dari hukum Taurat. Sejak kapan kalian diikat oleh hukum Taurat? Oke, kamu minta saya VN 1 menit aja paling lama. Baik, sekarang kamu jawab. Kamu membatalkan hukum Torah dengan menggunakan Lukas 15 ayat 15 atau 16 ayat 16. Lukas 15.
Nah sekarang saya tanya samamu, ketika Lukas mengatakan, ia berkata, hukum Torah itu hanya sampai kepada Yohanes. Lukas ini loh yang mencatat, ya. Lukas menuduh bahwa Yesus berkata, hukum Torah itu hanya sampai Yohanes. Sekarang saya ingin tahu dari kamu, kapan Lukas melihat Yesus dan kapan Yesus berkata ucapan itu bahwa Torah itu hanya sampai kepada masa Yohanes? Silakan. Itulah kebodohanmu, bro. Melihat Allah, Allah itu Allah yang universal. Dia memerintah untuk semuanya. Kamu bilang itu hanya untuk Israel, sementara lu mencopot nabinya orang Israel menjadi nabimu, Nabi Musa. Lantas kamu bilang peraturan yang dibuat Nabi Musa hanya untuk orang Israel. Terus kamu mengakui dia sebagai nabi. Kamu mengakui dia sebagai nabi, tapi peraturan-peraturan yang dia tulis di imamat lu langgar semuanya. Islam langgar semuanya. Coba lu lihat, bro. Yang perlu kamu pahami di sini adalah Al-Quran itu menjabarkan dengan jelas bahwa sebelum Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah diutus beberapa nabi. Itu yang diterangkan oleh Al-Quran. Allah menerangkan, dulu ada Abraham, dulu ada Adam, dulu ada Musa, dulu ada Yakub, dulu ada Ishak, dulu ada Ismail, dulu ada Musa, ada Yesus, dan mereka dikhususkan untuk kepada kaumnya masing-masing. Apakah itu salah? Ketika Al-Quran mengatakan seperti itu? Tidak. Al-Quran itu menjelaskan nabi-nabi ini diutus kepada umatnya masing-masing. Andai saja Al-Quran itu mengatakan bahwa hukum Taurat itu diperuntukkan untuk seluruh umat manusia, itu baru dikatakan salah. Tetapi fakta Al-Quran dengan jelas menerangkan dalam surah Al-Baqarah, mereka menerima Torah. Siapa mereka ini? Bani Israel, dari perantaraan Musa. Lalu apa penegasan Allah yang menurunkan hukum syariat Torah kepada Nabi Musa dan umatnya? Di dalam Yeremia 31 ayat 33 kamu perlu baca. Perjanjian baru Allah dengan Bani Israel adalah menanamkan hukum Torah kepada setiap batin Bani Israel. Berarti hanya kepada setiap batin Bani Israel. Sementara di muka bumi ini ada Bani lain. Berarti yang ditanamkan hukum Torah hanya kepada Bani Israel. Matius juga menekankan itu. Matius 15, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Tidak ada pernyataan dia diutus untuk Bani Company atau Bani Kristen, nggak ada. Lah, apakah kemudian Al-Quran dengan mengatakan nabi-nabi tersebut, Musa diberikan Torah, Daud diberikan Mazmur atau Zabur, itu salah? Tidak. Tidak salah, itu fakta. Memang mereka diberi kitab. Yang salah itu adalah penjajah Romawi yang datang ke tanah Yudea Galilea, mengajarkan ajaran mitologi Yunani, kemudian mengambil terjemahan kitabnya orang Yahudi dalam bentuk Septuaginta. Kemudian mereka mengangkat Zeus yang sudah menjelma menjadi Plato, didudukkan kemudian namanya menjadi Yesus, lalu mengatakan itu adalah ajaran dari Bani Israel. Itu yang salah. Lalu muncullah Kristen. Makanya sampai kapanpun, sampai kiamat, kamu tidak akan pernah menemukan titik kebenaran atau kesinambungan atau adanya keselarasan antara ajaran Torah dengan ajaran Kristen. Nggak akan pernah mungkin. Makanya sampai saat ini komunitas Yudaism, penganut ajaran para nabi, masih ada. Ajaran Kristen, ajaran pagan mitologi Yunani yang ada sebelum Yesus diutus itu tetap ada dan sekarang bernama Kristen. Jadi Yahudi, ajaran para nabi tetap ada. Kemudian ajaran Kristen, ajaran mitologi Yunani tetap ada. Mereka ini tidak akan mungkin pernah bersatu. Udah 2000 tahun tetap beda kubu. Kenapa? Karena satu mengajarkan kitab asli, satu mengajarkan kitab terjemahan yang hanya numpang lewat untuk sekedar sebagai kendaraan mengajarkan ajaran mitologi Yunani lewat penjajahan kekaisaran Romawi. Itu yang perlu kamu pahami. Jadi kemudian ketika kamu mengatakan Al-Quran membatalkan semua, kamu salah. Al-Quran itu bukan datang membatalkan. Al-Quran itu datang menyempurnakan semua hukum-hukum Tuhan yang ada di dalam ajaran para nabi sebelumnya. Itu yang perlu kamu pahami dengan baik. Tadi saya sudah bilang sumber keterangan Lukas, sumber kata-kata Yesus yang dia tulis itu berasal dari saksi-saksi Yesus.
Siapa saksi-saksi Yesus? Murid-murid berkata, kamilah saksi-saksi Yesus. Nah, Lukas mendapatkan berita tentang Taurat yang dikatakan hanya berlaku sampai zaman Yohanes itu didapatkan dari murid-murid Yesus sebagai saksi dari kata-kata Yesus. Nah, berarti dengan secara tidak langsung Anda sudah menjawab, Lukas yang kamu jadikan catatannya sebagai kitab suci itu, sebagai firman Tuhan itu, hanyalah merupakan sebuah kumpulan materi-materi yang dikumpulkan dari kesaksian-kesaksian orang terhadap Lukas. Thank you. Anda sangat jujur untuk mengaku itu. Jadi dengan kata lain, Lukas itu bukan murid Yesus. Lukas dengan jujur dan juga Anda dengan jujur mengakui Lukas menulis hanya berdasarkan atas penyelidikan akan saksi-saksi. Nah sekarang kalau Anda mengatakan itu adalah itu adalah perkataan saksi-saksi, kalau di pengadilan Anda akan ditanyai siapa nama saksi-saksi yang telah bersaksi itu dan apa kesaksiannya. Lalu saksi-saksi itu apa hubungannya dengan Yesus secara otentik? Kekerabatan dia, saksi-saksi ini dengan Yesus itu apa? Siapa yang pernah melihat saksi itu bertemu dengan Yesus? Sehingga Anda dengan berani mengatakan catatan orang ketiga dari pengajaran Yesus, atau orang keempat, atau orang kelima, karena dia hanya menerima dari kesaksian-kesaksian orang yang tidak jelas, sebagai firman Tuhan. Lalu berani membatalkan hukumnya orang Yahudi yang diterima dari Allah sebagai hukum kekal, ya, batal oleh karena pernyataan Lukas menurut kesaksian-kesaksian orang tidak jelas yang konon dongengnya menyaksikan Yesus. Siapa mereka saksi itu? Coba, siapa saksi yang bertemu dengan Lukas yang melihat Yesus? Coba Anda tunjukkan. Betapa bodohnya kamu. Kamu mengakui Musa sebagai nabi, sementara kamu bilang itu hanya khusus untuk orang Israel. Seharusnya kamu hapus itu nabi-nabi Israel. Kamu pakai saja Nabi Muhammad saja, jangan pakai Nabi Israel. Karena di Al-Quranmu juga bilang Tuhan menurunkan Nabi itu untuk kaum dan bahasanya. Jadi seharusnya kamu tidak bisa menyitir-nyitir nabi-nabi yang lain. Kalau kamu punya prinsip seperti itu, ketika kamu ngomong Musa, artinya kamu harus mengakui semua ajaran Musa. Kalau tidak, kamu jadi orang munafik. Lukas bukan murid Yesus, tapi Lukas mendapatkan berita itu dari murid-murid Yesus sebagai saksi-saksi dari perkataan Yesus. Jadi Lukas menuliskan kata-kata Yesus menurut kesaksian murid-murid Yesus, ya. Jadi kata-kata itu bukan kata-kata Lukas. Lukas hanya menuliskan. Nah, fakta bukti bahwa hukum Taurat ada sampai zaman Yohanes. Nah, seperti yang tadi Abang Zul kasih tahu soal babi. Yesus bilang, apa yang masuk ke dalam mulut tidak menajiskan orang. Apa aja bisa dimakan. Nah, itu. Apa aja bisa dimakan. Beda dengan imamat. Kitab imamat soal babi. Nggak boleh dimakan. Tapi Yesus kok bilang bisa dimakan? Apa yang masuk ke dalam mulut? Nah, itu bicara apa yang dimakan loh. Jadi, itu fakta bahwa itu sejalan dengan perkataan Yesus. Taurat hanya sampai di zaman Yohanes. Babi bisa dimakan. Apa aja yang masuk ke dalam mulut tidak najis. Ya, berarti Anda sadar bahwa Lukas itu bukan firman Tuhan. Kitab Lukas itu adalah karya tulis yang dituliskan oleh seseorang yang gemar menulis, atau dengan kata lain bahasa sederhananya kita di zaman sekarang adalah wartawan. Jadi wartawan mengumpulkan berita dari kesaksian-kesaksian kejadian yang pernah terjadi, mau benar atau tidak, berita tersebut dituliskan. Lalu kemudian kamu jadikan sebagai kitab suci. Jadi terima kasih Anda sudah akui bahwa Lukas itu bukan firman Tuhan, tetapi adalah tulisan Lukas yang hobi menulis, di mana tulisan itu diterima dari kesaksian-kesaksian orang yang tidak jelas, yang kamu katakan sebagai murid, tapi tidak ada pembuktian secara otentik, secara ilmiah, bahwa Lukas bertemu dengan murid, di mana, kapan, dan murid yang ditemui itu betul-betul adalah muridnya Yesus.
lalu kemudian yang diceritakan itu adalah murni benar adanya, itu tidak ada datanya. Jadi kesimpulannya, Lukas menuliskan sesuatu berita yang bukan firman Tuhan, tapi kesaksian-kesaksian orang yang tidak terjelas siapa mereka. Boleh dikatakan murid, tapi mana buktinya kalau itu adalah dari murid? Siapa murid Yesus yang ketemu dengan Lukas? Betapa bodohnya kamu. Kamu mengakui Musa sebagai nabi, sementara kamu bilang itu hanya khusus untuk orang Israel. Seharusnya kamu hapus itu nabi-nabi Israel. Kamu pakai saja Nabi Muhammad saja, jangan pakai Nabi Israel. Karena di Al-Quranmu juga bilang Tuhan menurunkan nabi itu untuk kaum dan bahasanya. Jadi seharusnya kamu tidak bisa menyitir-nyitir nabi-nabi yang lain. Kalau kamu punya prinsip seperti itu, ketika kamu ngomong Musa, artinya kamu harus mengakui semua ajaran Musa. Kalau tidak, kamu jadi orang munafik. Yang dimaksud nabi, makanya kamu jangan jadi umat terjemahan. Nabi di dalam Islam itu, ya, sebagaimana dengan asal bahasanya yaitu bahasa Quran yang tidak ada di dalam bahasa Yunani, nabi itu adalah orang yang diberi wahyu dari Allah. Musa diberi wahyu oleh Allah. Iya, berarti dia nabi. Terus kemudian dia bukan diutus untuk umat Islam, bukan diutus untuk orang Indonesia. Berarti orang Indonesia harus ingkari kenabiannya gitu. Tidak, umat Islam harus mengimani kenabiannya Nabi Musa, kerasulannya Nabi Musa. Umat Islam harus imani itu. Kenapa? Karena memang dia adalah nabi, dia adalah rasul yang diutus hanya kepada Bani Israel. Tidak sempurna iman Islamnya seseorang kalau tidak mengimani itu. Sama seperti Hindu. Apakah orang Hindu mengakui bahwa Musa itu adalah nabi? Tidak. Beda dengan kami. Nabi itu adalah orang yang menerima wahyu untuk dirinya dan tidak punya kewajiban untuk menyampaikan kepada orang lain. Sementara rasul itu naik level. Rasul itu adalah orang yang menerima wahyu untuk dirinya dan untuk kaumnya. Itu rasul. Berarti rasul tingkatannya lebih tinggi amanahnya dari Allah, dari seorang nabi. Itu yang perlu kamu pahami. Jadi rasul udah pasti punya umat, dan rasul sudah pasti adalah nabi. Karena untuk menjadi seorang rasul harus menerima wahyu dulu. Dan ketika dia menerima wahyu, maka dia disebut seorang nabi. Nah, Lukas, kalau diimani kitabnya sebagai firman Tuhan, berarti dia adalah nabi. Dan karena dia kitabnya diimani oleh umat Kristen, maka dia adalah rasul. Berarti Lukas adalah nabi yang menerima wahyu dari Allah, yang kemudian diperintahkan untuk dia imani dan umatnya imani. Tapi apakah benar Lukas itu rasul? Apakah benar Lukas itu nabi? Ternyata orang Kristen mengakui dengan jujur barusan, Saudara Agus sudah mengatakan bahwa Lukas itu menulis berdasarkan atas kesaksian-kesaksian orang. Artinya dia ini wartawan, gitu. Berarti dia bukan nabi. Karena dia bukan nabi, maka tidak layak tulisannya dianggap sebagai firman Tuhan. Karena dia bukan firman Tuhan, maka tidak layak digunakan untuk membatalkan hukum Tuhan. Ya, kan kalian menggunakan Lukas untuk membatalkan hukum Tuhan dengan mengatakan Yesus telah menghalalkan babi. Karena kata Yesus tidak ada yang haram yang masuk dari mulut. Semuanya halal. Jadi narkoba halal, alkohol halal. Semua halal yang masuk dari mulut. Yang keluar itu yang dari jamban katanya. Seperti itu. Jadi kamu harus belajar lagi, ya. Kamu belajar, jangan kamu diperbodoh oleh imanmu sekarang. Berimanlah dengan menggunakan akal. Tinggalkan agama yang membunuh akal sehatmu. Nah, kamu juga sebenarnya itu ajaran Muhammad adalah ajaran Quraisy, ajaran pangan Hindu, di mana mereka punya yoni dan punya lingga, kalian juga punya. Itu batu hitam masih ada buat kalian untuk sembah-sembah, peluk-peluk segala macam. Itu kan sisanya ajaran Hindu. Seharusnya kalian jadi orang Hindu saja. Iya, itu pemahaman umat terjemahan. Saya maklum karena kalian itu mengkitabkan kitab terjemahan dan mencoba memahami agama orang lain dengan terjemahan. Kamu memahami kitabnya Yahudi dengan terjemahan. Sekarang memahami Al-Quran dengan terjemahan. Nah, yang perlu kamu sadari, Al-Quran itu tidak membatalkan hukum Torah. Al-Quran itu justru meluruskan.
Ya, kalau kamu katakan orang Islam itu penerus agama pagan Quraisy, lalu kemudian Anda ingin menyatakan bahwa Hajar Aswad itu adalah pagan. Anda coba lihat kitabnya orang Yudaism, bagaimana perilaku mereka berdasarkan firman Tuhan yang ada di dalam kitab mereka. Itu yang perlu kamu pahami. Apakah ada ibadah sakral yang dilakukan oleh umat Islam yang hukumnya wajib, yang bertentangan dengan ajaran para nabi? Ada nggak? Nggak ada. Kalau umat Islam itu menghadap ke kiblat, menciumi Hajar Aswad, itu sunnah. Itu sunnah, bukan wajib. Dan coba kamu lihat bagaimana yang dipertontonkan oleh para nabi di dalam kitabnya Bani Israel yang kalian ambil secara tidak sah. Mereka mentasbihkan, mereka mengurapi batu, mereka urapi. Itu umat Islam tidak ada yang mengurapi batu, nggak sejauh itu. Kalau mengurapi itu artinya mengusap, membasuh. Itu mengurapi batu. Bagaimana kemudian Daud, bagaimana Salomo, bagaimana kemudian Yakub, ya, mengambil batu yang tadinya dijadikan sebagai bantal, kemudian didirikan sebagai tugu, lalu kemudian sujud menyembah menghadap ke batu. Apakah dia menyembah batu? Tidak. Dia hanya menjadikan itu sebagai tugu. Dan itulah kiblat. Ya, kiblat itu artinya menghadap kepada ciptaan Allah, tetapi bukan menyembah kepada ciptaan tersebut. Sama seperti umat Islam menjadikan Ka'bah itu sebagai arah sujud. Ya, Yakub mengambil bantalnya sendiri yang digunakan tidur, yaitu terbuat dari batu, kemudian didirikan. Kemudian dia sujud menyembah Allah dengan sujud menghadap ke batu. Apakah dia menyembah batu? Tidak. Itu adalah prosesi penyembahan, ya, Bani Abrahamaik terhadap Allah. Itu yang perlu kamu pahami. Nah, ketika Anda mengatakan apa yang dilakukan oleh umat Islam di Mekah, prosesi-prosesi itu adalah prosesi yang dilakukan oleh orang Quraisy, mengelilingi Ka'bah, mengelilingi batu dan seterusnya. Lah, apa salahnya kalau itu sudah disyariatkan? Bukan berarti yang dilakukan oleh pagan itu semuanya adalah sesat, tidak. Bukan berarti semua yang dilakukan pagan itu adalah salah berdasarkan dengan firman Tuhan, tidak. Contohnya Buddha, ya, yang mengajarkan kasih, yang mengajarkan hikmat. Apakah itu bertentangan dengan Tuhan? Tidak. Tapi apakah ajaran Buddha itu dari Allah? Tidak. Nah, Kristen yang mengaku ajaran kasih, apakah ajaran kasih itu salah? Tidak. Kasihi musuhmu, apakah itu salah? Tidak. Artinya jangan kamu pendendam, tetapi pemaaf. Apakah itu salah? Tidak. Tapi apakah itu berasal dari Tuhan? Bukan. Nah, jadi tidak semua yang dilakukan oleh agama pagan itu, ajaran pagan itu sesat. Tetapi sudah pasti yang mereka ajarkan itu bukan dari Allah, tetapi dari hasil pikiran mereka. Bagaimana dengan Yakub? Bagaimana dengan Musa? Bagaimana dengan Daud? Bagaimana dengan Salomo yang memiliki batu tugu? Ayo, mereka mengurapi. Apa mengurapi itu? Mengurapi itu meminyaki, mengoles. Cara mengolesnya adalah membelai-belai, membasuh. Bahasa kita sekarang itu mengelus-elus. Itu loh. Apa bedanya mengurapi dengan memegang batu, dengan mengurapi batu? Sama. Tapi apakah mereka kemudian menyembah batu? Tidak. Nah, itulah perlu dibutuhkan IQ tinggi untuk di dalam beragama. Yesus sendiri mengatakan, konon di dalam kitabmu, kasihi Allahmu. Artinya, kenali Allahmu, kenali Tuhanmu dengan akal budimu. Artinya, kenali Tuhan itu dengan akal, bukan akal-akalan gitu. Jadi kamu belajar lagi lah. Saya nggak pernah bilang bahwa Lukas adalah murid Yesus. Itu kan Anda yang ngomong. Lalu Anda serangkan ke saya. Yang saya bilang adalah kata-kata Yesus didapatkan dari saksi-saksi Yesus. Mengapa harus saksi Yesus? Karena memang mereka yang mendengar langsung kata-kata Yesus, ajaran Yesus. Apa yang salah dengan itu? Kamu percaya sama Tuhan kamu, disampaikan oleh siapa tuh? Jibril.
Kenapa kamu bisa percaya? Karena menurut kamu Jibril itu bicara sama, Tuhanmu itu bicara sama Jibril kan? Apa bedanya dengan murid-murid Yesus yang mempersaksikan kata-kata Yesus kepada Lukas, sehingga Lukas menulisnya? Apa bedanya? Lah beda lah. Jadi sini saya terangkan ya pada Anda. Jadi gini, ketika Anda mengatakan Lukas itu bukan murid Yesus, lalu kemudian mengambil kitab catatannya itu sebagai firman Tuhan, disitulah kesalahannya, disitulah kesesatannya. Kalau Jibril, jelas dia datang diutus ya untuk menyampaikan kalamullah. Jibril atau malaikat penyampai wahyu di dalam agama mitologi, di dalam agama Yudaism atau agama yang kamu anut sekarang yang mengambil kitabnya orang Yudaism, itu ada malaikat perantara yang mengantar wahyu dari sang pencipta yang kemudian disampaikan kepada para nabi. Kalau tidak percaya, silakan. Bagaimana Yesus? Apakah Allah yang memberinya kekuatan? Tidak. Yang datang kepadanya malaikat memberikan kekuatan kepada Yesus. Ya toh? Jadi Yesus dicas oleh malaikat. Tapi sebenarnya adalah suruhan Allah yang memerintahkan untuk bagaimana menguatkan Yesus untuk melawan Bani Israel yang menentang ajarannya kala itu. Nah, itu yang perlu kamu pahami. Jadi di agama Samawi itu mengajarkan ada malaikat yang bertugas mencabut nyawa, ada yang bertugas untuk menjaga Firdaus, ada yang bertugas menjaga mewahyukan firman Tuhan. Nah, itulah yang disebut sebagai Jibril yang menyampaikan firman Tuhan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan hal itu kepada para sahabatnya sesaman dengan dia. Keautentikannya jelas. Kalaupun itu kamu imani bukan sebagai firman Tuhan, tapi yang pasti 100% ya, 100% yang diterima oleh umat Islam itu adalah sesuatu yang terlontar dari lisannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diterimanya sebagai wahyu disampaikan kepada sahabatnya sampai kepada umat Islam di hari saat sekarang. Nah, berbeda dengan kamu. Ketika Yesus mengatakan segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka percaya engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, posisi Yesus di depan murid-muridnya hanyalah utusan. Tapi posisi Yesus ketika sampai kepada Lukas menjadi Tuhan. Ketika Yesus berhadapan dengan murid-muridnya, dia katakan, tidak setitik pun hukum Torah itu dihilangkan sebelum langit dan bumi ini lenyap. Tapi ketika sampai kepada Lukas, hukum Torah itu batal. Hanya dibatasi sampai Yohanes. Sementara Yesus tidak mengajarkan itu. Jadi apa yang diajarkan oleh Yesus ketika dituliskan oleh Lukas kemudian yang bukan murid Yesus sudah bertentangan. Gitu loh. Satu-satunya Allah yang benar adalah dia yang ada di langit. Dia yang ada di surga. Sampai kepada Lukas, ternyata Yesus juga menjadi Allah. Jadi itu yang perlu kamu pahami. Makanya, kenapa? Kamu harus berpikir, kenapa Bani Israel yang sebangsa dengan Yesus tidak menuhankan Yesus? Kenapa Kristen yang bukan Bani Israel tidak sebangsa dengan Yesus menuhankan Yesus? Apa yang salah sebenarnya? Yang salah adalah kalian hanya penumpang gelap. Ya, Yudaism sampai hari ini masih berdiri mendudukkan ajaran Tuhan yang mereka terima dari para nabi. Sementara Kristen mengambil kitab Perjanjian Baru yang adalah kitab Yunani, ya, di mana isinya syarat dengan ajaran-ajaran pagan mitologi Yunani, dijadikan sebagai kitab suci, lalu kemudian menganggap itu adalah sebuah firman Tuhan. Jadi Anda sudah mengakui bahwa Lukas itu menulis bukan firman Tuhan, tapi perkataan saksi-saksi. Itu pun saksi-saksinya kita tidak tahu siapa. Semakin kelihatan bodohnya kamu. Mana di Alkitab mana ada tulis Musa itu rasul. Kamu semakin keblinger, semakin bodoh kayaknya. Yang bodoh itu kamu. Justru itu menampar mukamu. Karena kata rasul itu tidak ada di dalam kitabnya para nabi selain daripada Al-Quran.
Jadi kata rasul itu asal usulnya dari Al-Quran. Musa tidak dikatakan rasul, Adam tidak dikatakan rasul, Yesus tidak dikatakan rasul. Kenapa? Karena kata rasul itu murni dari Al-Quran. Jadi yang memperkenalkan kata rasul itu adalah Al-Quran. Sehingga kamu tertampar habis ketika kau mengatakan Rasul Paulus, Rasul Lukas, Rasul Matius. Karena kenapa? Kamu sendiri yang ngomong, tidak ada di kitabnya Bani Israel kata rasul itu. Nah, ini yang perlu saya jelaskan ke kamu. Kenapa Musa disebut oleh umat Islam sebagai rasul? Karena ternyata definisi rasul itu adalah nabi yang menerima wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada dirinya dan untuk kaumnya. Nah, pertanyaannya, siapa yang masuk dalam kategori ini? Oh, ternyata Musa masuk dalam kriteria ini. Berarti Musa menurut pandangan Islam adalah rasul. Kalau Kristen Musa bukan rasul, iya, karena Kristen tidak tahu apa itu rasul, hanya comot aja dari Quran, sehingga Paulus dikatakan rasul. Sebenarnya bukan rasul. Nah, ini supaya kamu sadar, ya, betul, Musa tidak dikatakan rasul di dalam kitabnya Bani Israel, karena pernyataan kata rasul itu jelas berasal dari Quran. Dicopot, diambil, dicuri lembaga Alkitab Indonesia untuk dipakai menggunakan posisinya Paulus yang adalah nabi palsu menjadi rasul Paulus. Kalau rasul itu, asal kau tahu, ya, saya ulang lagi, rasul itu otomatis dia adalah nabi. Karena tidak mungkin menjadi rasul seseorang itu kalau dia tidak menerima wahyu. Nah, karena dia menerima wahyu, maka posisinya adalah nabi. Berarti Paulus karena dia rasul berarti dia adalah nabi. Karena terbukti dia bukan nabi, tetapi dia ada rasul, berarti dia masuk kategori nabi-nabi palsu. Gak bisa kamu mengelak. Gak bisa, karena mulutmu sendiri sudah mengatakan para nabi Musa tidak disebut rasul di kitab manapun itu selain Al-Quran. Betul. Karena kata rasul itu murni dari Quran. Nanti di lembaga Alkitab Indonesia, lembaga lupa ayat Injil, barulah kemudian Paulus sang nabi palsu itu disebut sebagai rasul. Sehingga karena dia mengambil posisi rasul, berarti sebelum dia menjadi rasul, wajib hukumnya dia menjadi nabi. Apa itu? Orang yang menerima wahyu. Kalau Paulus tidak menerima wahyu, berarti bukan nabi. Kalau bukan nabi, kenapa kau imani kitabnya, tulisannya sebagai firman Tuhan sehingga membatalkan ajaran Yesus? Dan kalau dia adalah nabi, ternyata ajarannya bertentangan dengan Tuhan, berarti dia adalah nabi palsu. Kalau dia adalah nabi dan tidak pernah bertemu dengan Allah, tidak pernah menerima wahyu, berarti dia nabi palsu. Mau kau ambil-ambili dengan rasul, terserah. Yang pasti rasul itu adalah nabi yang menerima wahyu untuk disampaikan kepada dirinya dan untuk kepada kaumnya. Nah, karena Paulus menyampaikan sesuatu untuk dirinya dan kepada kaumnya, maka Paulus itu disebut rasul. Tapi apakah kemudian ajarannya betul dari Allah? Ternyata Kristen pun mengakui Paulus bukan nabi. Berarti ajarannya bukan dari Allah, tapi diambil rasul dari Quran. Nah, sekarang Anda sadar, Musa tidak disebut rasul di dalam kitabnya Bani Israel. Karena ternyata kata rasul itu asal-usulnya dari Al-Quran. Gitu. Berarti kitabnya orang Kristen yang ada di Indonesia itu terbukti ngambil kata rasul dari Al-Quran. Gitu loh. Jadi, saudara-saudara sekalian, di grup Gerahamu Pak Makmur Tadin ini, saya minta Anda belajar lagi, ya. Gak usah kabur, sekarang lu tunjukin di mana di Alkitab bilang Musa itu rasul. Jadi lu jangan datang gombal di sini, tunjukin kebodohan lu. Kalau udah ngomong lu harus bisa buktikan di mana Alkitab bilang Musa itu rasul, coba. Jadi gini, memang saudara perlu diajarkan, karena itulah Allah mengutus hamba-hambanya untuk mengajarkan hamba-hambanya yang sesat untuk mengenal kebenaran. Jadi gini, kamu mencari Musa disebut rasul di dalam Alkitab, nggak ada. Lalu kemudian kalau saya bertanya kepada Anda, mana Paulus disebut rasul dalam Alkitab? Kitabnya orang Bani Israel, Perjanjian Lama. Ada Lukas disebut rasul, ada Matius disebut rasul, nggak ada kan? Berarti sama aja. Nah, sekarang poin kredibel poinnya yang harus kamu terima di sini. Kata rasul itu adalah berasal dari Quran, berasal dari kata rasalah. Nah, ketika Musa umat Islam nobatkan sebagai rasul, maka Musa harus terbukti sebagai orang yang menerima firman dan sebagai orang yang memiliki umat. Ayo, kita obrak-abrik sejarah. Apakah Musa menerima firman dari Allah? Betul. Oleh Islam disebut Torah.
atau Taurat. Oke? Oleh Yudaism diakui sebagai Taurat. Oleh Kristen diakui sebagai Perjanjian Lama. Berarti terbukti Musa menerima firman dari Allah. Lalu kemudian, apakah Musa memiliki umat? Betul, ternyata menurut sejarah, Musa ditugaskan oleh Allah untuk membebaskan Bani Israel dari perbudakan Mesir. Orang-orang ini disebut sebagai kaumnya Nabi Musa. Berarti Musa punya kaum. Nah, apakah firman Tuhan yang diterima oleh Musa diwajibkan kepada Musa untuk menyampaikan kepada kaumnya, kepada Bani Israel? Ternyata diwajibkan. Berarti menurut definisi Rasul, Musa masuk dalam kategori itu. Terjawab ya? Kata Rasul dari Quran mendudukkan Musa sebagai Rasul. Definisi Rasul penjabarannya kena kepada sasaran. Terbukti Musa adalah Rasul. Nah sekarang Paulus. Kalau Anda mengambil definisi Rasul dari Quran, maka Anda bukan umat Yesus, tapi Anda adalah umat Paulus. Boleh Anda mengambil kata Rasul itu silakan. Tetapi posisi Paulus tetap aja nabi palsu. Dan Kristen agama palsu. Karena kenapa? Penjabarannya, ajarannya berasal dari rasul palsu. Kenapa dikatakan sebagai rasul palsu? Karena Paulus tidak pernah menerima firman dari Allah. Pengakuannya di Galatia, pengakuannya di Efesus juga ada, di Roma juga ada, di Galatia juga ada. Semua Paulus mengaku, aku menuliskan bukan menurut berdasarkan firman Tuhan, tetapi atas berdasarkan orang bodoh yang ingin bermegah. Itu. Jadi terbukti karena dia Anda anggap rasul tetapi tidak pernah menerima firman alias bukan nabi, berarti dia rasul palsu. Ajarannya dianut oleh orang Kristen, berarti Kristen ajaran palsu. Mohon maaf, Anda yang mengungkap lebih awal. Jadi sebagai penginjil saya harus terangkan kepada Anda. Gitu loh. Paham ya sekarang ya bahwa Lembaga Alkitab Indonesia mengambil kata rasul dari Quran, bukan dari Alkitab. Betul. Yesus diutus oleh Tritunggal, yaitu diutus oleh Bapa dan Roh Kudus. Kamu betul sekali, Yesus adalah utusan. Yesus yang adalah Tritunggal diutus oleh Tritunggal. Anda kelihatannya mabuk. Yesus diutus oleh Tritunggal. Yesus adalah Tritunggal, diutus oleh Tritunggal. Wow, keren. Sekarang lu tunjukin di mana Musa dikatakan sebagai rasul di Alkitab sama orang-orang Israel. Lu jangan ngarang, lu kaburnya kebanyakan. Waduh, ini bocah. Saya cuma ingin sarankan gini. Tinggalkan agama yang membunuh akal sehat. Karena kenapa? Hanya orang gila yang tidak menggunakan akal sehat. Ya, orang waras itu pasti menggunakan akal. Paham? Jadi kalau Anda beragama tidak menggunakan akal sehat, tetapi hanya modal imani saja, Anda dengan orang gila tidak ada bedanya. Orang gila itu ya tidak menggunakan akal, sehingga mereka tidak beriman. Nah, apakah orang Kristen itu beriman? Ternyata tidak. Karena iman itu berasal dari kata Quran. Tidak berasal dari bahasa Yunani. Tidak ada dalam kitab mereka. Nanti di Indonesia, baru Lembaga Alkitab Indonesia mengambil kata iman dari Al-Quran. Sehingga mereka orang Kristen ini nyata bukan umat beriman. Tapi mereka mengatakan mereka beriman. Itu karena mereka mengambil kitab dari perkataan iman dari kitabnya orang Islam. Jadi yang benar apa? Kristen itu percaya. Jadi kata percaya dengan beriman itu beda. Ya, saya percaya kepada Jokowi dengan beriman kepada Jokowi itu beda. Saya beriman kepada bapak saya dengan saya percaya kepada bapak saya itu beda. Saya percaya kepada atasan saya percaya kepada bawahan saya. Dengan saya beriman kepada atasan saya dan beriman kepada bawahan saya itu berbeda. Jadi kata iman itu diambil oleh orang Kristen dari Al-Quran. Pada dasarnya di Alkitab, di Gospel itu tidak ada kata iman. Jadi orang Kristen itu hanya percaya. Tidak pernah beriman. Kalau dia beriman, dia Kristen dia. Makanya orang gila itu tidak beriman. Tetapi percaya diri. Sama dengan orang Kristen. Kristen itu tidak menggunakan akal.
orang gila tidak menggunakan akal. Sehingga ketika saya menjabarkan secara terinci, sistematis, ya, lugas, ya, sesuai dengan fakta, Anda tidak bisa cerna. Kenapa? Agamamu menganjurkan Anda jangan berakal. Tanya sama pendeta Martinelli. Jadi wajar kemudian ketika penjabaran saya Anda tidak dengarkan. Rasul berasal dari bahasa Quran. Ditujukan kepada Nabi yang menerima perintah untuk mengajarkan wahyu Allah yang diterimanya kepada kaumnya. Dan itu Musa genapi. Artinya kriteria Rasul menurut Quran itu dipenuhi oleh Musa. Maka Musa wajib disebut Rasul oleh umat Islam. Nah, sekarang kata Rasul itu diambil dari Al-Quran untuk orang Kristen. Nggak cocok. Didudukkan kepada Paulus, nggak cocok kata Rasul itu. Karena Paulus, Lukas, dan semuanya itu tidak menerima firman dari Allah. Hanya berdasarkan atas karangan-karangan mereka sendiri. Sesuai dengan pesanan majikan. Kenapa saya katakan majikan? Karena Paulus hidup di bawah tekanan tentara Romawi kala itu. Kekaisaran Romawi kala itu yang mengajarkan ajaran mitologi Yunani. Ya, agar Anda belajar lagi lah. Saya kasihan kepada Anda sudah menggunakan nama Nabi Lut, tetapi ilmu Anda nggak ada sama sekali. To the point aja. Ini masalah sumber berita. Berita tentang Islam didapat dari mana? Siapa yang mencatat Quran? Ada yang mencatat kan? Dalam bahasa Arab. Dia dapat dari mana catatan itu? Dari Muhammad. Muhammad dapat dari mana? Dari Jibril. Jibril dapat dari mana? Dari Allah. Nah, ini masalah sumber berita. Nah, Lukas mendapat dari mana? Dari pendengar Yesus langsung. Itu murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus dapat dari mana? Dari Yesus langsung. Jadi, apa yang ditulis Lukas adalah kata-kata Yesus melalui murid-murid Yesus. Salahnya di mana? Sumbernya jelas kok. Oke, to the point ya. Wahyu diterima oleh Muhammad SAW. Disampaikan dengan budaya lisan kepada para sahabatnya. Siapa sahabatnya? Anda kalau beragama, ikut dengan lintas debat agama, tanpa ada ilmu tentang Islam, Anda mundur. Karena sahabat Rasulullah itu harus diketahui oleh debater-debater Kristen. Nah, apakah mereka hidup sesaman? Lihat sejarah Islam. Baca daripada sejarah Islam. Jadi, Muhammad SAW menyampaikan Quran dengan cara lisan. Budaya lisan, metode lisan. Apa itu? Penyampaian secara lisan. Dan murid-murid, sahabat-sahabatnya apa? Ada yang menuliskan, ada yang menghafalkan. Itulah yang dimaksud dengan budaya lisan. Yang menulis kala itu adalah orang yang dianggap lemah IQ. Karena orang Arab itu dikenal dengan jago menghafal. Jadi kalau ada orang yang menulis, itu dianggap orang yang lemah akal. Sehingga yang menonjol di zamannya Rasulullah Muhammad SAW itu adalah budaya hafalan. Sehingga Al-Quran itu tidak berdasar hanya kepada tulisan. Tetapi induk daripada penulisan Quran itu adalah hafalan. Berarti hafalan lebih kuat daripada tulisan. Karena kenapa? Budaya orang Arab itu memang hafalan. Nah, ketika para sahabat Khulafaur Rasyidin menghafalkan, kemudian mereka menyampaikan kepada tabi'in, lalu tabi'in menyampaikan kepada tabi'ut tabi'in, dan seterusnya sampai hari ini, itu adalah budaya lisan, dibarengi dengan budaya tulisan. Makanya sampai hari ini jutaan penghafal Quran. Gitu. Jadi dari Rasulullah Muhammad SAW sampai kepada sahabat, sahabat kepada murid, yaitu tabi'in, tabi'ut tabi'in, kemudian kepada orang-orang yang ada zaman sekarang. Dan itu tidak pernah terputus. Dari penghafal satu, pindah ke penghafal satu, pindah ke penghafal satu, pindah ke penghafal satu. Jadi nggak bisa diragukan. Nah, bagaimana dengan kitabmu? Yesus menerima firman, menyampaikan kepada muridnya. Muridnya ada 12. Di antara ke-12 murid ini tidak ada satupun yang pernah bertemu dengan Lukas. Kalau ada siapa? Mana buktinya? Apa ada dalil layaknya di dalam Islam ada hadits bahwa sahabat ini bertemu dengan ini bertemu dengan ini, dan seterusnya. Itu ada hadits dalam Islam. Nah, sekarang siapa
yang menjelaskan di luar daripada kitab Lukas yang menjelaskan Lukas bertemu dengan salah satu murid Yesus? Gak ada kan? Gak ada. Kamu cari sampai kumismu itu berwarna putih, alismu berwarna kuning, tidak akan pernah ketemu orang mencatat Lukas bertemu dengan salah satu murid Yesus. Itu yang perlu kamu pahami. Berarti apa yang dituliskan Lukas, apa yang dituliskan Paulus itu tidak berdasar kepada firman yang diterima oleh Yesus. Itu loh. Nah, coba Anda lihat Al-Quran. Apakah di dalam Al-Quran ada tulisan sahabat? Tidak ada. Semua itu adalah wahyu Allah. Ya, kenapa tidak ada tulisan sahabat? Tidak seperti dalam kitabmu. Di dalam kitabmu Yesus berkata. Nah, tuh, Yesus berkata. Kalau di dalam Al-Quran tidak ada dikatakan Muhammad berkata. Tidak ada. Yang ada kul, katakanlah Muhammad. Perintah dari Allah untuk Muhammad katakan. Tetapi kalau di kitabmu Yesus berkata, berarti ada orang yang sedang menulis apa yang dia lihat sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Yesus menurut tulisannya. Tetapi apakah ada saksi melihat sang penulis ini bertemu dengan Yesus? Anda mengatakan tidak. Lukas bukan muridnya, bukan saksinya. Berarti Lukas bertemu dengan saksi. Nah, sekarang apakah ada yang menulis bahwa Lukas bertemu dengan saksi? Layaknya hadits yang dikatakan dalam ilmu matan, ilmu sanad. Ini ketemu ini ketemu ini ketemu ini, sehingga sampai kepada Rasulullah. Apakah ada yang melihat Lukas bertemu dengan salah satu murid? Ayo, nggak ada kan? Berarti yang memberitakan oleh Lukas lebih banyak hoaxnya daripada kebenarannya. Berarti tidak pantas disebut sebagai kitab suci, karena hanya kumpulan-kumpulan cerita-cerita kesaksian yang ditulis oleh Lukas, yang konon ceritanya dari saksi tapi tidak diketahui siapa saksinya. Gugur sudah kitabmu itu. Apalagi sekarang kamu hanya menelaah terjemahan. Kasihan kali. Udah bukan firman Tuhan, bukan dari Yesus langsung, bukan dari saksi langsung, tetapi hanya orang yang mengaku menerima dari saksi-saksi, kesaksian-kesaksian orang. Tetapi lagi-lagi hanya terjemahan. Jauh sekali. Jadi level hadis sahih aja nggak bisa duduk dia, kitabmu itu. Apalagi level Quran, nggak bisa. Jadi sampai kapanpun kamu tidak akan pernah memenangkan pertarungan debat antara pertarungan menguji kebenaran antara Islam dengan Kristen. Nggak akan pernah menang kalian, nggak akan pernah. Itu yang perlu kamu pahami. Tadi lu bilang Musa itu nabi dan rasul. Yang aku tutut dari lu, mana di situ ditulis, mana ada orang yang bilang Musa itu rasul? Coba tunjukin. Ya, itulah karena kamu nggak paham kata rasul itu asal-usulnya dari mana. Dan kamu tidak paham bahwa kaumnya Nabi Musa itu menggunakan bahasa apa. Meskipun kata rasul itu berasal dari bahasa Semitik, bahasa Abrahamaik. Tapi yang perlu kamu pahami adalah di dalam bahasa Semitik ada 3 bahasa. Nah, Musa menggunakan bahasa apa? Lalu rasul itu bahasa apa? Itu yang perlu kamu paham. Ya, sekarang harusnya Anda malu menggunakan kata rasul. Saya kira gitu ya kawan, saya sudah hampir nyampe kantor ini. Betapa bodohnya kamu. Rasul itu sudah dipakai pada zaman sebelum datang Muhammad. Muhammad dengan kebingungannya pertama dia pakai kata rasul. Habis itu dia ganti dirinya pakai kata nabi. Itu kebingunganmu. Sedangkan kata rasul itu sudah ada sejak dari zaman Yesus. Semua pengikut Yesus atau murid-murid Yesus disebut rasul. Sungguh mulia tugas yang diberikan oleh Allah kepada saya untuk mengajarkan kalian kebenaran. Karena memang ya wajarlah Allah mengutus Rasulullah Muhammad SAW untuk kemudian mengajarkan sebuah hakikat sebuah kebenaran. Karena seorang nabi yang bernama Lut, seorang debitur yang menggunakan nama Nabi Lut juga pun tidak tahu kata rasul itu seperti apa, asal usulnya dari mana. Dia katakan dari sejak zaman Yesus sudah ada kata rasul. Padahal kamu ke luar negeri sekarang ini, kamu ke Belanda mengucapkan kata rasul itu nggak dikenal apa itu rasul. Ya, kamu sendiri mencari kata rasul dari kitabnya Bani Israel karena tidak ada. Sekarang kamu mengatakan dari zaman Yesus kata rasul itu ada. Inilah bukti bahwa saya diutus untuk mengajarkan kalian kebenaran, supaya kalian itu tidak disesatkan dengan agama yang membunuh akal sehat kalian. Jadi kata rasul itu hanya ada di kitabnya Bani Company atau ada di kitabnya Lembaga Alkitab Indonesia selain daripada Quran. Nah, duluan mana Lembaga Alkitab Indonesia berdiri ketimbang kitab Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah? Ya,
Kitab Al-Quran diwahyukan di abad ke-6. Lembaga Alkitab Indonesia baru berdiri tadi pagi. Berarti yang meniru, yang mengambil kata Rasul itu adalah Lembaga Alkitab Indonesia. Makanya kamu bingung. Kamu katakan, coba cari kata Rasul di dalam kitabnya Bani Israel. Nggak ada. Nah sekarang kamu katakan, di zaman Yesus sudah ada kata Rasul. Padahal kamu tertipu dengan kitabmu sendiri yang hanyalah terjemahan. Saya kira seperti itu ya kawan-kawan semua. Karena saya udah sampai di kantor ini. Saya harus kerja juga ya. Sambil mendakwai kalian, menginjil kalian, saya pun harus kerja. Saya kira begitu. Sebentar malam kita lanjut lagi. Yang pada intinya Saudara Agus sudah mengakui kitab Lukas itu bukan firman Tuhan. Dan kitab Lukas itu bukan tulisan-tulisan murid Yesus. Itu poin yang terpenting yang kamu tahu, yang harus kalian tahu. Yang kedua, saudara siapa ini? Lut sudah secara tidak langsung menampar dirinya sendiri dengan kata Rasul itu, bahwa Rasul itu ternyata datangnya dari Al-Quran, bukan dari kitab agama lain, apalagi kitabnya. Saya akhiri dulu sampai di sini para sahabat sekalian. Akhir kalam dari saya, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.